Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Anggreni Putri dengan NIM 12320800053. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Virtual Lab berbasis Problem Solving untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis kimia siswa SMA pada materi pemisahan campuran. Di mana pada presentasi kali ini mencakup pembahasan latar belakang, tujuan, metode, instrumen, hingga penutup. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang, di mana latar belakang penelitian ini berangkat dari karakteristik pembelajaran kimia, yang mana menuntut siswa memahami konsep sekaligus proses, sehingga pembelajaran kimia ini membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, termasuk berpikir kritis. Namun keterampilan berpikir kritis siswa ini masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pada materi pemisahan campuran, siswa ini harus mampu menganalisis perbedaan sifat zat dan menentukan metode pemisahan yang tepat. Di sisi lain, kegiatan praktikum di sekolah juga memiliki keterbatasan, ataupun misalkan mengalami kendala seperti keterbatasan alat, waktu, ataupun aspek keamanan, sehingga diperlukan alternatif pembelajaran yang tetap dan juga memiliki eh, tetap memberikan pengalaman eksperimen kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu ide ataupun solusi. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya menawarkan solusi berupa penggunaan virtual lab, khususnya aplikasi Crocodile Chemistry, di mana virtual lab ini dapat menjadi simulasi praktikum yang lebih aman, fleksibel, dan bisa diulang-ulang, sehingga membantu siswa memahami proses pemisahan campuran. Kemudian, virtual lab ini dapat dipadukan dengan kemudian virtual lab ini dipadukan dengan model problem solving, supaya siswa tidak hanya melakukan simulasi tetapi juga bisa menganalisis masalah secara runtut dan juga sistematis. Dengan kombinasi ini diharapkan keterampilan berpikir kritis pada siswa terutama pada materi pemisahan campuran ini dapat meningkat. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi terdiri dari empat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa sebelum diterapkannya virtual lab berbasis problem solving. Kemudian yang kedua, bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa sesudah diterapkannya virtual lab berbasis problem solving ini. Dan apakah terdapat peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah penerapan? Dan yang keempat, bagaimana proses penerapan virtual lab berbasis problem solving di dalam pembelajaran? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian eh, ini yang pertama ada mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis siswa sebelum pembelajaran. Yang kedua, menganalisis keterampilan berpikir kritis siswa sesudah pembelajaran. Yang ketiga, mengukur peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Dan yang keempat, mengevaluasi proses penerapan problem solving dalam pembelajaran. Adapun manfaat Adapun manfaat penelitiannya di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan pembelajaran kimia melalui integrasi virtual lab dan problem solving, serta menambah referensi terkait upaya peningkatan berpikir kritis. Kemudian, secara eh, praktis, di sini terbagi menjadi beberapa. Bagi guru, penelitian ini semoga bisa menjadi alternatif pembelajaran kimia yang lebih interaktif dan inovatif. Sedangkan bagi siswa, virtual lab dan juga problem solving dapat membantu memahami konsep
Dan proses pemisahan campuran sekaligus melatih kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang logis. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitiannya itu kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group dengan skema terdapat menjadi dua yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Untuk subjek dan prosedurnya pada subjek, di sini subjeknya itu siswa kelas 10 SMA semester genap 2025 atau 2026 dengan teknik samplingnya itu survivosite sampling. Kemudian untuk lokasinya di sini SMA swasta di Bandung. Untuk prosedurnya, di mana yang pertama itu dengan pretest atau eksperimen pretest ada pada kelas eksperimen dan juga kontrol. Pada kelas eksperimen menggunakan virtual lab dan juga problem solving, kemudian LKPD dan observasi. Sedangkan pada kelas kontrol itu hanya pembelajaran konvensional. Yang terakhir yaitu post test. Adapun instrumen dan analisis data, pada instrumen tes berpikir kritis dengan pilihan ganda beralasan indikator, klasifikasi, interpretasi, inferensi, evaluasi. Kemudian observasi aktivitas problem solving dengan identifikasi masalah, merumuskan solusi, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Pada analisis data itu menggunakan InGain, dibagi menjadi beberapa, yaitu ada tinggi, sedang, dan juga rendah. Kemudian uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk dan homogenitas atau Levene, dan menggunakan uji T-independent dan juga effect size atau coherence D. Yang terakhir yaitu penutup. Virtual lab atau crocodile chemistry memberikan pengalaman praktikum secara simulatif yang aman dan dapat diulang sehingga membantu siswa memahami proses pemisahan campuran dengan lebih jelas. Selanjutnya, model problem solving membimbing siswa untuk berpikir runtut mulai dari mengenali masalah, menentukan cara pemisahan yang tepat, hingga mengevaluasi hasilnya dengan mengintegrasikan virtual lab dan problem solving. Pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan materi pemisahan campuran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.